Norma. Fuck, we can work this out. Let's. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film dimulai dengan menampilkan seorang tokoh bernama Joy, seorang pria biasa yang terlibat dalam suatu bisnis gelap. Suatu hari dia terjebak dalam transaksi narkoboy besar yang tidak beres dengan bosnya yang bernama Tommy. Hingga kemudian segalanya tiba-tiba berubah menjadi liar ketika seorang pria bertopeng yang berpura-pura menjadi penjahat tiba-tiba datang dan mencoba mencuri barang-barang mereka. Baku tembak pun akhirnya tak bisa dihindarkan. Norma. Dan setelah selesai, Tommy akhirnya mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah polisi yang kotor. Tommy pun kemudian menyerahkan senjata pembunuh yang dia gunakan itu kepada Joy untuk menyuruhnya membuangnya. Alih-alih melakukan apa yang diperintahkan, Joy malah memutuskan untuk menyembunyikan senjatanya itu di rumah, yang tanpa dia sadari putranya yang bernama Nicky dan juga teman yang bernama Oleg telah melihat semuanya. Dijelaskan, Oleg adalah tetangga mereka yang hidup bersama dengan ibu dan ayah tirinya yang kejam bernama Enzor, yang selama hidupnya telah menyaksikan semua hal kekerasan yang telah dilakukan oleh ayahnya tersebut kepada ibunya. Hingga pada suatu momen, ketika Oleg kembali melihat ibunya tersebut disiksa, dia menggunakan senjata Joy yang rupanya telah dia curi itu untuk menembak ayahnya tersebut, yang mana kejadian itu terjadi ketika keluarga Joy sedang makan malam di sebelah mereka. Like a gun. Joy yang mendengar suara tembakan langsung bergegas ke sebelah untuk menemukan kekacauan tersebut dan menemukan Anzor yang telah terluka akibat dari serangan Oleg yang kini telah menghilang. Joy mendapat informasi dari Anzor tentang senjata yang digunakan oleh Oleg saat dia menyerangnya dan akhirnya menyadari bahwa anak itu telah mengambil salah satu senjata pembunuh yang telah dia simpan. Joy pun memulai misi paniknya untuk menemukan Oleg dan senjata berbahaya itu sebelum keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Saat Oleg mencoba melarikan diri dari kekacauan yang semakin meningkat, Joy akhirnya mendapatkan informasi dari anaknya tentang kemungkinan Oleg bersembunyi, yang dijelaskan kemungkinan berada di suatu taman, yang mana terlihat Oleg memang benar ada di sana dan kini bertemu dengan seorang pria misterius. Dalam takdir yang kini telah berubah, pria itu kemudian mengambil pistol Oleg dan menyeretnya ke toilet umum yang kumuh yang terlihat seperti sarang narkoboy. Joy dan Nicky yang sedang mengikuti jejak Oleg langsung bergegas pergi ke wilayah berbahaya itu. Sebuah pertengkaran sengit pun terjadi di antara para penjahat dengan suara tembakan yang terdengar hingga membuat Oleg memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan membawa kembali senjatanya. Berlari melalui jalanan berpasir, Oleg kemudian kembali bertemu dengan seorang garmo bernama Lester yang terlihat sedang menganiaya salah satu gadisnya yang bernama Divina. Ketika Lester mengancamnya dengan pisau, Oleg yang melihat mencoba membela wanita tak berdaya itu dengan senjatanya. Namun sayangnya senjata tersebut rupanya telah kehabisan peluru. Melihat posisi yang kini terbalik, wanita itu pun kemudian segera turun tangan, menjatuhkan Lester dengan sebuah benda dan kemudian menyelamatkan Oleg. Now shoot. Honest kid. Bersyukur atas penyelamatan yang tidak disengaja, dia kemudian memutuskan untuk membantu Oleg dengan membawanya ke apotek untuk mendapatkan inhaler, yang mana pada momen ini Divina yang dihadapkan pada seorang apoteker yang keras kepala karena tak mau memberikan yang dia inginkan, yang kemudian terpaksa menggunakan pistol untuk memastikan Oleg mendapatkan obat yang diperlukannya. Sementara itu, salah satu polisi kotor yang ternyata masih hidup bernama Rydell memberitahu Tommy tentang situasinya dengan mengungkapkan bahwa Oleg kini telah memiliki senjata yang dinilai telah hilang itu.
Khawatir dengan dampaknya, Joy pun bertemu dengan Frankie, seorang kepala mafia dari Italia, di sebuah restoran. Dengan meninggalkan anaknya menunggu di luar, dia menjelaskan bahwa pistol yang digunakan dalam penembakan Anzor bukan dari baku tembak polisi sebelumnya. Frankie yang terlibat dalam kemitraan dengan bos mafia Rusia bernama Yugorski dalam kesepakatan minyak menekankan perlunya menemukan Oleg untuk mempertahankan aliansi mereka. Sementara di luar restoran, Nicky melihat Oleg dan Divina memasuki tempat yang sama dan kemudian diam-diam mengikuti mereka ke dalam. Dan setelah bertemu, Oleg memutuskan mengikuti Nicky ke kamar mandi. Dan kemudian terlihat mereka memutuskan untuk menyembunyikan pistolnya ke tangki sebuah toilet. Nicky kemudian memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya, yang kemudian langsung bergegas untuk kembali ke restoran. Namun sialnya, pistol itu secara misterius tiba-tiba menghilang dari tempat persembunyiannya. Yang mana hal itu kini semakin menambah kerumitan pada pencarian Joy yang panik untuk Oleg dan senjatanya. Setelah Oleg dan Divina berpisah di luar restoran, dia dengan putus asa memohon padanya untuk membawanya kembali ke luar kota. Namun, percakapan mereka tiba-tiba terganggu oleh kedatangan polisi. Mereka berdua pun kemudian ditangkap dan segera dibawa menuju kantor polisi setempat. Di dalam stasiun, Ryder mengambil alih interogasi Oleg dan berharap bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan senjata yang hilang itu. Bertekad untuk melindungi dirinya dan keluarganya, Oleg pun membuat suatu kebohongan yang dia gunakan untuk menyesatkan Ryder. Meski mendapat tekanan, Oleg berhasil menyembunyikan rahasianya dan akhirnya dilepaskan ke dalam tahanan ayah tirinya. Kembali ke rumah, ketegangan meningkat ketika Teresa yang merupakan istri dari Joy berupaya meyakinkan Mila, ibunya Oleg, untuk mencari perlindungan ke tempat penampungan. Mila berbagi cerita tentang kebenaran yang kelam dan menyakitkan kepada Teresa dengan mengungkapkan bahwa dia pernah menjadi seorang PSK di Moskow sebelum pada akhirnya dibawa oleh seorang bos mafia kuat yang tak lain adalah Yugorski. Mila yang hamil dan tidak mau menjalani aborsi mendapat ancaman dari Anzor yang dikirim oleh Yugorski untuk mengakhiri hidupnya. Namun nasib malah berbalik, bukannya menghabisinya, Anzor malah menikahinya untuk memberinya perlindungan dari gerombolan yang kejam. Di sisi lain, Anzor yang kini bertekad untuk mengetahui keberadaan senjata yang hilang membawa Oleg ke sebuah kedai es krim, yang mana dalam obrolan yang menegangkan itu, dia mencoba untuk menggorek informasi dari anak laki-laki yang ketakutan itu. Khawatir akan keselamatannya, Oleg lebih memutuskan untuk kabur dari Anzor, sebelum pada akhirnya dia bersembunyi pada sebuah mobil van yang terparkir. Pemilik dari van tersebut rupanya adalah seorang pasangan bernama Des dan juga Adele yang kini menemukan Oleg dan kemudian memutuskan untuk membawanya bersama kedua anak mereka untuk kembali ke apartemennya. Terlihat suasana dalam rumah pasangan itu terlihat unik dengan ruang bermain besar yang dipenuhi mainan yang juga terdapat beberapa kamera yang menangkap setiap gerakan mereka. Kecurigaan pun akhirnya menggerogoti Oleg saat dia merasakan sesuatu yang aneh tentang Des dan juga Adele dari sifatnya. Oleg segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan berpura-pura ke toilet sebelum pada akhirnya dia menemukan dompet Adele yang berisi handphone yang berada di dekat pintu. Oleg sempat ketahuan, namun dia tetap pergi ke toilet dengan diantarkan oleh wanita tersebut. Dengan menggunakan telepon milik wanita itu, Oleg segera melakukan panggilan kepada Teresa yang akhirnya menjadi penyelamat bagi Oleg. Setelah mendengar semua cerita Oleg, dia segera meminta Oleg untuk mencari sesuatu di lemari obat dengan maksud ingin mengetahui alamat yang tertera pada sampul obat tersebut, yang mana pada momen ini terlihat sebuah bayangan nyata dan mengancam menari di dinding belakangnya. Teresa berjanji untuk menyelamatkannya dan bergegas membantunya. Saat Des dan Adele berusaha memaksa masuk ke kamar mandi, Teresa pergi ke apartemen memecahkan kaca untuk memasuki pintu depan. Dia akhirnya bertemu dengan Adele yang muncul dengan hanya pakaian minim. Tanpa banyak bacot, Teresa langsung mengungkapkan maksud kedatangannya meskipun pada awalnya Adele sempat menahannya. Teresa pun langsung menghadapinya dan mengancam akan melibatkan polisi jika Adele tak mengizinkannya untuk masuk. Dengan enggan, dia pun akhirnya mengizinkan Teresa untuk masuk.
Pencarian semakin sensitif, namun sial, Oleg tetap sulit untuk ditemukan. Dan saat Teresa hendak pergi, dia pun akhirnya mulai merasa ada hal yang tak beres. Sadar dengan tidak adanya foto anak-anak Des dan juga Adele, dia pun langsung mempertanyakan cerita Adele yang mulai ngawur. Adele menegaskan mereka baru saja pindah dan semua barang mereka masih disimpan. Namun hal tersebut tak membuat Teresa terpengaruh dan kini terlihat semakin mencari lebih jauh. Des mengangguk ke arah lemari di ruang bermain. Saat membukanya, Teresa pun akhirnya berhasil menemukan Oleg yang telah diikat dan juga disumpal dengan kantong plastik di kepalanya. Sambil mengancam dengan sebuah pistol di tangannya, Teresa pun berusaha untuk menghidupkan kembali Oleg dengan pertolongan CPR. Ancaman pun mulai terjadi. Des dan Adele yang takut mulai menantang dengan menyatakan bahwa mereka akan memanggil polisi. Tak terpengaruh, Teresa menegaskan otoritasnya dengan siap menghadapi konsekuensinya sambil memprioritaskan keselamatan anak-anak. Saat Teresa membebaskan Oleg dari adegan mengerikan itu, dia memerintahkan untuk mengumpulkan dua anak lainnya dan segera pergi keluar. Dalam upaya putus asa tersebut, Des menawarkan Teresa tawaran yang menggiurkan sebesar $100.000 dalam bentuk berlian dari brankas mereka. Teresa mengabaikan tawaran tersebut dan kemudian menyelidiki lemari yang penuh dengan barang-barang aneh yang terlihat mengganggu, seperti sebuah kostum anak-anak, kantong mayat plastik, peralatan bedah, dan rak kotak DVD bertuliskan nama anak-anak. Tak hanya itu, lantai ruang bermain yang seluruhnya dilapisi plastik menambah kengerian tersendiri di tempat ini. Merasa terguncang oleh penemuan mengerikan itu, Teresa meminta telepon kepada Des dan segera menelepon polisi, yang dengan cerdik kemudian melaporkan adanya suara tembakan palsu di alamat apartemen tersebut. Dan setelah menutup telepon, Teresa langsung mengambil tindakan sendiri dengan menembak Des dan juga Adele untuk melindungi Oleg dan juga mencegah kerusakan lebih lanjut. Sementara itu, pencarian Joy untuk menemukan senjata yang kini telah hilang berubah menjadi semakin gelap saat ia menelusuri jalurnya hingga ke sebuah pemilik bengkel. Yang mengejutkan, dia mengetahui bahwa pistol itu ternyata telah dijual kepada Lester, sang germo yang sebelumnya telah bertemu dengan Oleg. Joy pun bersiap untuk merebut kembali senjata tersebut. Namun tiba-tiba misi mereka terganggu oleh kedatangan Tommy dan juga Sal yang muncul, yang kemudian memaksa Joy untuk mengikuti mereka pergi ke halaman sebuah kereta yang ditinggalkan. Ditinggal sendirian di dalam mobil, Oleg menjadi penonton pada peristiwa yang sedang berlangsung itu, yang mana terlihat dalam konfrontasi yang menegangkan, Tommy mengancam Joy atas kesalahannya. Namun yang lebih mengejutkan, Tommy tiba-tiba membalikkan keadaan dengan menghabisi Sal. Terkejut dan bingung, Joy akhirnya mengetahui tentang Sal yang rupanya telah ditangkap dan kini telah menjadi informan terhadap rekan bisnis mereka. Tommy pun menghubungi Rydell, sang polisi kotor, yang telah tiba di stasiun kereta untuk mengambil apa yang dia yakini sebagai senjatanya. Yang mana terlihat hal tersebut rupanya adalah sebuah jebakan yang Tommy ungkapkan. Ternyata dalam tas tersebut adalah berisi sebuah bom, yang kemudian langsung mengakibatkan sebuah ledakan mematikan yang melenyapkan Rydell dan meningkatkan taruhannya bagi semua orang. Ketegangan pun semakin meningkat ketika Tommy membawa Joy dan Oleg pada sebuah konfrontasi mengerikan di arena hoki yang melibatkan banyak orang, bos mafia Italia dan Rusia bernama Anzor, untuk membahas permasalahan senjata tersebut. Yang mana pada akhirnya Joy yang diklaim bersalah itu pun menjadi bahan penyiksaan dari rentetan pukulan hoki tanpa ampun yang mendarat ke wajahnya. Hal tersebut dilakukan oleh Yugorski yang merupakan seorang bos mafia Rusia yang tak lain adalah untuk menuntut Oleg untuk mengungkapkan sumber senjatanya. Dan ketika bocah itu berbohong untuk melindungi dirinya sendiri, Yugorski segera memerintahkan Anzor untuk mengeksekusi Oleg secepatnya. Untungnya, permohonan putus asa dari Joy berhasil menghentikan Anzor sementara. Namun, perdebatan tetap terlihat jelas di antara mereka. Hingga pada akhirnya Anzor menjatuhkan senjatanya dan memutuskan untuk pergi, menentang perintah pamannya tersebut. Sebagai tanggapan, Yugorski pun dengan dingin langsung menembak Anzor, yang telah dianggapnya lemah karena menyelamatkan nyawa bocah tersebut.
Memanfaatkan momen kritis, Joy pun langsung memutuskan untuk membalikkan keadaan. Dia mengimplikasikan Frankie, sang bos mafia Italia, dengan mengklaim bahwa Frankie ingin melenyapkan Anzor karena memasuk narkoboy di lingkungan sekitar, dan mengungkapkan bahwa senjata yang mereka rebutkan itu adalah milik Tommy. Mendengar pernyataan Joy tersebut, kekacauan pun kembali meletus saat Tommy yang kini mulai terancam telah siap menarik senjatanya untuk melenyapkan Joy, hingga kemudian memicu sebuah baku tembak di antara mafia Frankie. Di tengah kekacauan, semua mafia pun akhirnya tumbang, kecuali Frankie. Dan saat dia mendekat untuk berusaha menghabisi Joy, sebuah rahasia tak terduga akhirnya terungkap. Joy mengungkapkan identitas aslinya yang ternyata merupakan sebagai agen FBI yang sedang menyamar sebuah rahasia yang bahkan dia sembunyikan dari istrinya. Hingga kemudian Oleg dengan gerakannya yang begitu berani tiba-tiba muncul dan mengarahkan pistolnya ke arah Frankie, hingga sempat menyebabkan keraguan sesaat, yang mana dalam momen sepersekian detik itu pun memungkinkan Joy untuk segera bergerak, mengambil senapang Frankie, mengambil tindakan cepat dengan segera menghabisi Frankie dengan begitu ganas. Joy dan Oleg pun segera keluar, yang kemudian langsung disambut oleh kedatangan FBI yang telah datang. Terlihat seorang agen menjelaskan bahwa mereka telah kehilangan sinyal Joy, dan setelah pertarungan yang intens tersebut selesai, Joy pun mengajak Oleg keluar untuk pergi sarapan, berharap mereka bisa mendapat waktu istirahat sejenak. Namun, upaya mereka untuk menjalani kehidupan normal rupanya masih belum berakhir. Ketika Lester, sang germo yang sebelumnya telah ditampilkan, tiba-tiba datang dan langsung mengancam Oleg yang dulu pernah berseteru dengannya. Pria tersebut mengancam Oleg dengan sebuah pisau hingga sempat memperburuk situasi. Dalam perjuangan yang mencekam, Lester menunjukkan senjata perak berlapis krom 38 yang merupakan senjata yang selama ini dicari-cari oleh Joy. Hingga kemudian perkelahian brutal pun akhirnya terjadi, yang nampak terlihat Joy rupanya berhasil menghabisi Lester, meskipun dirinya terlihat juga mengalami luka-luka selama pelarian mereka tersebut yang bertekad ingin kembali ke rumah mereka. Listen, right? Because I swear to fuck wrong. Oleg, you... Di sisi lain, Mila yang terpukul oleh keyakinan bahwa Oleg yang dikiranya telah meninggal mengunci dirinya di sebuah gudang yang merupakan laboratorium narkoboy. Sambil memegang foto Oleg, dia mengambil langkah drastis dan juga tragis dengan menyalakan tangki propana terbuka hingga menyebabkan sebuah ledakan api yang begitu besar. Ledakan itu tentu saja seketika merenggut nyawa Mila, meninggalkan Teresa dan Iki yang terlihat langsung keluar dari rumah hanya untuk menyaksikan Joy yang kini terlihat berjalan di jalan telah kehilangan kesadaran karena luka-lukanya. Joy menabrakkan mobilnya dan Teresa pun langsung dengan cepat menggendong suaminya tersebut yang akhirnya terlihat telah meninggoy. Diikuti oleh Oleg yang kini terlihat sedang berdiri di depan rumahnya yang terbakar itu untuk menyaksikan kehancuran yang telah terjadi saat truk pemadam kebakaran akhirnya telah tiba. Nikki, come here. Joe. Beberapa hari kemudian, mereka semua pun pergi menghadiri pemakaman Joy yang telah meninggoy. Bertekad untuk memulai kehidupan yang baru, mereka pun akhirnya meninggalkan kota dengan tiba di sebuah rumah pertanian kecil. Nampak, mobil Joy yang baru diperbaiki terparkir di jalan masuk untuk melambangkan kehidupan awal yang baru. Teresa yang duduk di bumper mobil nampak sedang berbicara dengan seseorang sambil berkata untuk tidak memintanya melakukan penguburan lagi. Yang secara mengejutkan, orang tersebut rupanya adalah Joy yang muncul dari bawah mobil yang dijelaskan telah memalsukan kematiannya untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Dan setelah keluar, terlihat langsung memeluk Nikki dan juga Oleg. Mereka akhirnya menjadi keluarga yang bersatu. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. What did... For sure, Murray. Yeah, right in his house.